Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, kita berjumpa kembali dalam kegiatan podcast Al-Azhar yang mengedukasi dan menginspirasi. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama berbicara, membahas tentang efektivitas dan efisiensi anggaran di YP Al-Azhar, yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang membidangi bidang tersebut, yaitu Bapak Wawan Setiawan SEMH, yang beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Direktorat Keuangan YP Al-Azhar. Pak Wawan, bagaimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah, baik, sehat Pak Pri. Semoga Pak Wawan dan sahabat Al-Azhar semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik, sahabat Al-Azhar, dalam kesempatan ini tentunya kita akan bersama-sama belajar bagaimana mengelola sebuah keuangan sehingga menjadi motivasi atau motor untuk kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik. Karena dalam sebuah kegiatan tentunya diperlukan salah satunya adalah anggaran yang cukup, yang di dalamnya tentunya ada unsur efektivitas dan efisiensi. Yang dalam hal ini tentunya juga kita butuh ilmu-ilmu untuk membuat sebuah anggaran menjadi sebuah kegiatan yang efektif dan efisien, sehingga dalam sebuah yayasan ataupun sebuah lembaga ataupun sebuah kegiatan akan dicapai suatu keadaan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, karena sudah hadir Bapak Wawan Setiawan, yang beliau sudah menjabat sebagai Kepala Direktorat Keuangan dan sebelumnya juga sudah menjabat di bagian-bagian keuangan di bidang yang lainnya, tentunya beliau punya banyak hal yang bisa mencerahkan kita semuanya. Oleh karena itu Pak Haji Wawan, mohon dijelaskan tentang konsep sebuah anggaran sehingga dapat dikategorikan efektif dan efisien. Baik, terima kasih Pak Sri Prihadi atas izinnya untuk menyampaikan terkait dengan prosesi anggaran yang ada di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Tentunya bahwa sesungguhnya kita mengelola anggaran ini, sebenarnya anggaran itu apa sih? Anggaran sebuah alat atau perencanaan di mana di dalamnya berisi satu tentang penerimaan atau pendapatan. Kedua, ada faktor biaya, sehingga itu akan menjadi arahan untuk pemakainya. Bagaimana anggaran itu diciptakan agar mencapai target yang maksimal. Perlu kita ketahui bahwa anggaran di YP Al-Azhar ini, karena kita sifatnya bukan perusahaan, kita bukan profit oriented, tapi kita organisasi nirlaba, di mana diharapkan setiap sekolah dapat membiayai dirinya sendiri, paling tidak bisa membiayai diri sendiri, artinya tidak disubsidi oleh yayasan. Bagaimana cara efektif dan efisiensi itu? Efektif dan efisiensi itu dapat dijalani oleh semua pemangku anggaran, terutama para pemimpin yang ada di Yayasan Al-Azhar itu dapat menggunakan anggaran seefektif mungkin. Dikatakan efisiensi bahwa anggaran itu disusun memang harus ada efisiensi tentunya. Kalau tidak, itu akan menjadi tidak berimbang, karena memang dalam suatu anggaran yang diperlukan adalah bagaimana sasaran ini bisa tercapai. Angkanya tidak perlu besar, yang penting itu bisa mencukupi. Jadi bukannya kemauan, tapi memang itu adalah kebutuhan. Kebutuhan itu memang semua sekolah mempunyai kebutuhan. Kalau keinginan, itu hampir semuanya sekolah ingin semuanya dibeli. Tapi kalau kebutuhan, mana yang lebih prioritas? Barangkali itu Pak Pri. Baik, jadi intinya berimbang dan sesuai dengan kebutuhan Pak. Betul. Ya? Baik Pak, untuk mengkondisikan hal seperti itu, apakah di Direktorat Keuangan YP Al-Azhar ada semacam penguatan Pak untuk para pimpinan unit ataupun pimpinan kantor, pimpinan sekolah gitu Pak? Baik, terima kasih Pak Tri. Memang ini anggaran ini perlu dipahami oleh semua lapisan, baik dari TU-nya maupun dari pimpinan, kepala sekolah, memang harus tahu bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan tentunya memang kami ada setiap 6 bulan sekali kami adakan rapat anggaran, itu salah satu untuk mendidik secara langsung kepada pengguna anggaran. Namun untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya kita mengundang para TU-TU lainnya untuk hadir bersama kita untuk bagaimana cara mengelola anggaran yang baik, tentunya memang ini adalah bagian dari yang tidak terpisah, dan kami berkolaborasi dengan
bagian kepegawaian, bagian DTPU gitu ya. Artinya memang kalau kita sendiri yang melaksanakan, kita sudah melaksanakan setiap 6 bulan sekali itu mengakomodir semua kebutuhan sekolah melalui edukatif anggaran, Pak. Insya Allah sekolah dan TU-nya paham bahwa anggaran yang kita maksud adalah yang pernah kita laksanakan untuk menjadi alat bantu di sekolah. Itu, Pak. Jadi intinya tetap ada penguatan-penguatan, Pak ya, karena ada penguatan di sekolah. Di antara para pimpinan bisa jadi ada yang memang baru, begitu Pak ya, ada yang sudah bertugas sekian lama, tapi walaupun sudah lama bertugas tentunya ada semacam update ya Pak ya, tentang kebijakan, tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, sehingga diperlukan adanya pencerahan-pencerahan di lapangan Pak ya, baik yang formal maupun informal, gitu Pak ya. Ya, memang itu perlu dilakukan Pak, karena kepala sekolah kita ini kan ada yang di mitra, ada yang di pusat. Yang di mitra ketika di pusat tentunya akan berbeda perlakuannya gitu. Tentunya mereka apakah di sana diadakan pelatihan anggaran, semoga ada gitu. Tapi berbeda dengan di kita. Kita akan selalu membina dan membimbing setiap kepala sekolah yang baru, terutama yang menjabat di Yayasan Al-Azhar di bawah kita ini harus mengetahui bahwa anggaran itu memang harus dijalankan, karena fungsi kepala sekolah itu bukan sebagai kepala sekolah saja, bahkan kalau perlu mereka sebagai manajer. Artinya mereka bisa tahu bahwa anggaran ini ada, pendidikan ini ada, bagaimana laporan pertanggungjawabannya, bagaimana untuk mengajukan anggaran, mereka harus paham. Karena mereka kalau dikatakan kepala sekolah saja, mereka tidak tahu anggaran, nah ini sangat kasihan juga untuk kepala sekolahnya. Jadi mereka harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan di sekolah sendiri agar mereka tidak menjadi beban untuk yayasan berikutnya gitu, yayasan IP Al-Azhar maksudnya. Begitu Pak. Baik, Pak Wawan, jadi dalam sebuah kegiatan manajemen itu ada yang namanya tertib anggaran Pak ya. Salah satunya, di samping juga ada tertib organisasi, tertib program, tertib mungkin komunikasi. Maka untuk tertib anggaran ini Pak Wawan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan tadi beserta staf-stafnya untuk mencapai atau menciptakan anggaran yang efektif dan efisien dalam semua kegiatannya, Pak? Baik, Pak Tri, terima kasih. Untuk langkah-langkah anggaran yang perlu kita pahami dan kita lakukan yang ada di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, tentunya pertama dilakukan pembahasan bersama dalam penyusunan anggaran yang dimulai dari raker masing-masing direktorat, inspektorat, daksos, dan lain-lain. Kemudian pembahasan itu akan disahkan oleh yayasan. Artinya memang setelah kita bahas semua, kita ajukan ke yayasan bahwa ini sudah kita lakukan pembahasan di tingkat manajemen. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Wan. Sahabat Al-Azhar, demikian untuk tahap awal penjelasan bagaimana membuat sebuah anggaran yang efektif dan efisien. Setelah jeda berikut akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Baik sahabat Al-Azhar, kita lanjutkan tentang langkah-langkah bagaimana membuat anggaran yang efektif dan efisien. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Tri. Untuk pertama yang saya sebut tadi adalah sebelum dilakukan pengesahan itu ada pembahasan di tingkat direktorat, dikti, kemudian daksos dan lain-lain di tingkat manajemen. Kemudian juga melakukan sosialisasi terkait dengan ketentuan tarif-tarif yang berlaku di anggaran tersebut. Kemudian juga melakukan sosialisasi terkait dengan prosedur-prosedur penggunaan anggaran. Kemudian langkah-langkah pengawasan secara berkala atas penggunaan anggaran. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Wawan. Jadi langkah-langkah tadi sahabat, intinya bahwa diawali dengan adanya sosialisasi, kemudian juga adanya pengawasan. Dua hal itu tentunya menjadi kunci utama dari Direktorat Keuangan dalam rangka mengawal anggaran yang efektif dan efisien. Baik, Wawan. Selanjutnya terkait dengan satu contoh, Pak. Ada suatu kegiatan. Kemudian diajukanlah proposal Pak ya, biasanya begitu Pak ya. Kemudian langkah apa yang diambil oleh Direktorat Keuangan dalam rangka mengawasi dan mengawal adanya efektif dan efisien tersebut Pak? Terima kasih. Pertama memang proposal itu diajukan jika
Setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah maupun tingkat manajemen tentunya memang harus ada proposal. Di dalam proposal tentunya sudah ada di dalam anggaran. Anggaran itu biasanya di dalam itu ada menyebut PKT atau RKS masing-masing di sekolah. Tentunya di bagian keuangan setelah proposal itu sampai ke kita adakan pemeriksaan pertama, saldo anggaran itu masih ada atau tidak gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, memeriksa rencana kegiatan apakah sesuai dengan RKS, Pak. Kadang-kala kan ada yang melenceng RKS, maka itu kita perlukan adakan koreksi. Kemudian pemeriksaan proposal dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya kita hitung di awalnya berapa sih jumlah yang ikut, berapa sih jumlah biayanya, berapa sih jumlah satuan biaya yang dikenakan untuk per muridnya. Biasanya kalau untuk kegiatan studi tour itu per murid berapa gitu. Nanti kegiatan itu dipresentasikan di dalam RAB-nya. Adakah tercakup di dalam itu di anggarannya sesuai? Kalau misalnya sesuai, kita akan ACC dan kita loloskan dari proposal itu, kita anggap selesai, bisa dicairkan. Begitu Pak Tri. Baik Pak, hal-hal tadi kan sifatnya yang ini Pak ya, yang teknis. Nah, adapun untuk mempermudah semua aktivitas tadi Pak, dengan jumlah mungkin sekolah ataupun yayasan yang Bapak kelola keuangannya cukup banyak, apakah ada ini Pak terkait dengan masa sekarang kan masa digital, apakah ada penerapan sistem digitalisasi untuk pengelolaan efektif dan efisien anggaran tersebut? Ya, terima kasih. Sistem yang ada di keuangan tentunya memang sangat membantu di sekolah. Kita menggunakan sistem Al-Adar Accounting System atau AA. Itu kita menggunakan itu, kenapa? Itu akan mudah dipakai oleh sekolah. Di mana sekolah bisa melihat berapa sih saldo anggaran kita yang masih tersedia, berapa sih kegiatan kita yang sudah habis terpakai, berapa sih serapan anggaran kita di akhir tahun, itu bisa kelihatan dengan sistem AAS itu. Jadi amat sangat memudahkan bagi sekolah maupun bagi keuangan sendiri untuk sebagai kontrol keuangan, jangan sampai nanti anggarannya sudah habis ini masih berjalan. Biasanya di kita ini kalau sudah habis itu anggaran terprotek sendirinya, tidak bisa keluar lagi gitu loh. Seandainya yang bersangkutan masih punya saldo lebih dalam suatu kegiatan, maka saldo lebih akan dimasukkan ke anggaran sekolah berikutnya. Begitu Pak. Jadi ada Pak ya penerapan sistem digitalisasi, dan itu tentunya juga terus di-upgrade Pak ya? Upgrade Pak. Ya, tiap tahun itu di-upgrade Pak, sesuai dengan kondisi perubahan yang ada sekarang. Baik, sehingga semua pihak yang terkait Pak ya tentunya bisa mengakses dan saling bisa mengontrol Pak ya? Ya, Alhamdulillah sekarang bisa komunikasi tanpa harus ke keuangan, bisa melihat langsung dari sistem yang ada di sekolah-sekolah itu. Baik Pak, dengan sistem digitalisasi tentunya semuanya lebih mudah untuk diakses dan lebih mudah untuk dipantau Pak ya? Ya. Kalau menurut ini Pak, kajian dari tim direktorat Bapak dengan penerapan program-program dari awal tentang adanya keseimbangan, tentang adanya sesuai kebutuhan, kemudian melihat PKT dan RKS, kemudian ada sistem kontrol dengan digital, itu kalau boleh disampaikan Pak, seberapa efektif Pak ya, artinya dari sistem tersebut untuk menciptakan kondisi efektif dan efisien di anggaran Al-Azhar ini Pak, artinya berapa persen yang sudah tercapai gitu? Biasanya ini di akhir tahun nih Pak, di akhir tahun itu bisa kelihatan karena memang kalau udah closing itu artinya mungkin udah 2 tahun, baik dari TK maupun SD, SMP, SMA, itu bisa kelihatan serapannya berapa persen gitu loh. Biasanya kalau dia serapannya di atas 75% ke atas itu dikatakan kategori cukup bagus. Tapi kalau 90% baik untuk sekolah, tapi untuk kita di anggaran itu tentunya akan menguras juga Pak, karena memang anggaran kita banyak terpakai di sana. Tapi memang prinsip anggaran seimbang itu, berimbang itu kita memang terapkan di sekolah-sekolah. Jangan sampai nanti sekolah-sekolah di akhir tahun itu, di akhir anggaran kelihatan kok menjadi defisit. Awalnya sekolah itu surplus, kenapa di akhirnya menjadi defisit? Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan di kita, apa yang salah di situ? Mungkin juga kalau defisit itu bisa terjadi karena penerimaan uang sekolah, uang pangan tidak tercapai atau biayanya terlalu tinggi. Maka itu perlu diadakan kajian-kajian tentang bagaimana penerapan anggaran itu di sekolah setelah akhir tahun.
Itu fungsinya penting sekali bahwa untuk evaluasi berikutnya, katakanlah 2023 ini anggaran seperti ini. Kemudian 2024 berdasarkan anggaran 2003 berapa yang akan dinaikkan? Berapa uang pangan akan naik? Itu akan menjadi pedoman kita setiap tahun seperti itu, Pak. Oh, baik. Jadi intinya kajian-kajian itu selalu ada, dan menurut Bapak selama ini efektivitas dan efisiensi tercapai, Pak ya? Tercapai, insya Allah. Dengan persentase tentunya diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Iya, bervariasi meningkatnya. Karena kan yayasan ini kan nirlaba, tidak mencari keuntungan, tapi juga tidak boleh rugi gitu loh. Sekolah itu tidak boleh rugi. Artinya memang dia bisa membiayai dirinya sendiri. Contohnya TK. Bisa membiayai dirinya sendiri. Jangan dia disubsidi, tiap tahun disubsidi terus gitu loh. Artinya dari yang surplus juga tidak boleh itu menghambur-hambur uang, mentang-mentang mereka surplus, jadi mereka bisa semuanya ngambil apa-apa yang bisa. Tidak, tentunya sesuai dengan aturan yang telah didapat oleh YPI. Gitu. Baik, sahabat Al-Azhar, Pak Wawan sudah cukup tuntas mengupas hal-hal yang terkait dengan efektif dan efisien anggaran. Terima kasih Pak Haji Wawan Setiawan. Alhamdulillah sudah cukup jelas beliau menyampaikan paparan terkait bagaimana membuat sebuah anggaran ini efektif dan efisien, beserta langkah-langkahnya dan sistem yang telah disiapkan oleh Al-Azhar. Tentunya dari semua penjelasan tadi kita ingin mendengarkan sebuah closing statement dari Pak Haji Wawan Setiawan, sehingga kita dapat mengambil sebuah benang merah dari jabatan pada hari ini. Dipersilahkan Pak Wawan. Demikian sharing diskusi ini dari Direktorat Keuangan YPI Al-Azhar terkait efektivitas dan efisiensi anggaran. Hal ini merupakan yang baik bagi khalayak mengetahui dinamika dalam pengelolaan anggaran keuangan YPI Al-Azhar, khususnya anggaran YPI Al-Azhar, dan Direktorat Keuangan YPI Al-Azhar mengajak kepada seluruh manajemen dan unit serta sekolah untuk ikut aktif dalam menjalankan efektivitas, efisiensi dan produktivitas anggaran YPI Al-Azhar. Semoga keuangan dapat senantiasa tercipta demi kelangsungan Yayasan YPI Al-Azhar yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, sahabat Al-Azhar semuanya, demikian podcast pada hari ini yang tentunya akan memperkaya khasanah podcast Humas berkolaborasi dengan DDPP, yang mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kegiatan podcast-podcast berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.